Coba. Oh iya, masih belum. Radit masih waiting terus. Oke. eh Sambil nunggu Radit, ya mungkin dia juga lagi berusaha untuk jangan terlalu dekat nanti launchpad. Masih berusaha nyari dia mungkin bisa ganti daerah, mungkin bisa ganti lokasi lo. Kalau gue udah ganti dan oke sih. Kita coba lagi, Radit cari lagi. Jo, sepertinya sepertinya ini rintangan kita untuk membicarakan tentang menikah muda. So buat kamu ya yang mau nanya-nanya, yang mau apapun pertanyaannya, please. Tapi aku bakal jawab dulu deh pertanyaan kalian sambil nunggu. Oh, ini udah ke connecting nih. Hai. Baru aja lari mau ganti lokasi, tiba-tiba masuk. Hai Shen. I feel you, I feel you, I feel you. Pasti panik ya. Gue juga Parah. tadi. Gila. Pasti kalian udah bilang, aduh gimana nih gimana gitu. Hai Claire. Halo, Kasian baby bangun. Aku mau ngobrol tentang menikah muda, tapi gue udah bilang nggak boleh nikah muda dia. No. Baiklah kalau mama sudah bersabda ya Claire. David mana Shen? David lagi udah ini ada meeting, ada keperluan urgent, jadi dia harus keluar rumah. Oh tapi biasanya hari-hari di rumah? Enggak, kan sekarang kan lagi work from home kan. Ya. Jadi ya memang udah di rumah terus, sudah hampir 3 bulan. Tapi ya seminggu 2-3 kali. Dia kadang-kadang kalau penting banget mau nggak mau lah. Jadi dia harus keluar. Begitulah. Gimana nih mamut, para mamut? Yang keren kalian dong. 4 bukan Mahmud dan Fahmud lagi. Udah mah apa nih gue? Gue nggak ngerti lagi deh, no comment, luar biasa deh. Gimana setelah si Claire berapa bulan sih? 4 bulan, baru aja 4 bulan 2 hari yang lalu. Tapi kayaknya lu gak kerepotan gitu ya? Kenapa? Kayak nggak kerepotan udah kayaknya. Mempersiapkan sedemikian rupa ya. Justru gue akan kerepotan kalau nggak ada dia di saat corona ini. Mateng gue. Tapi iya, aku ngikutin story kamu, gemes banget liat keseharian kalian berdua nyanyi-nyanyi, dansa-dansa. Soalnya kan kalau sama dedinya gue nggak bisa nyanyiin dia, nggak bisa dansa-dansa, ya kan? Jadi gue meluapkan seluruh isi hati gue kepada anaknya. Jadi gimana nih? Tolong silakan di intro Bapak dan Ibu. Iya, halo semua. Hai semuanya, teman-teman followersnya Sandy dan juga Claire. Dan Joe dan Radit. Iya, dan Joe dan Dedi Radit. So, ngomongin tentang nikah muda ya. Sebenarnya agak berbeda dikit sama Sandy. Anyway, lu nikah usia berapa ya, Sandy? Gue 24 ya? Gue 24. 24. Tuh muda apa tua tuh? Pas, lumayan pas lah, lumayan pas. Itu pas lah ya. Pas. Standar lah ya, standar. Kalau lo 19 ya. 19 akhir kan? 19 akhir. 20-nya baru bulan April. Iya, aku ulang tahun ke-20, terus Juni ini kita menikah. Kita besok anniversary by the way. Wow. Yang ke berapa? 14 tahun. 14. Sedap. Terus kalau Jo waktu itu merit umur berapa Jo? Aku merit umur 20, Radit 22 menjelang 23. Aduh, itu baru benar-benar ya waktu pertama. Oh, berarti tadi gue salah ya, belas-belasan salah ya? Iya. Mendekati ya. Oke. Jadi gue ngebahas nikah muda karena gue penasaran banget. Maksudnya kan nggak usah yang nikah muda ya, yang nikahnya udah cukup umur aja pasti bisa bubar jalan gitu ya. Maksud gue adalah gue termasuk melihat perkembangan kalian nih, asik perkembangannya. Gue ngelihat situasi Nur panggil deh. Situasi kondisi sekarang ini kan kayaknya maksud gue
risk banget gitu. Tapi gue ngeliat lu berdua dengan menikah muda bisa bertahan sampai hari ini, menurut gue itu benar-benar kasih karunia banget ya, karena jarang-jarang banget nih yang bisa kayak gitu. Nggak apa-apa ya Claire, kondisinya begini nggak apa-apa ya guys, fokus aja ya. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Jadi Yes, maksud gue tertarik dengan gini, untuk kita ngambil keputusan itu kan gampang, tapi untuk bertanggung jawab atas keputusan betul. yang kita ambil dan Betul. mempertahankan, it's not that easy. Itu menurut Iya. gue. Ya, mau Iya. nikah umur 17 tahun kek, 20 tahun kek, 30 tahun. Tapi untuk mengambil satu keputusan rasa tanggung jawab dan bertahan bener-bener komitmen, it's not that easy. Nah, kira-kira kalian nih gimana gitu? Gue dari tadi salah fokus, gue lagi lihat dia terus, gue kan terhipnotis, kasihan gue jadi gini-gini. Asal kalian tahu ya, tadi dia tuh udah tidur, tapi signal yang bagus adalah di kamar anak gue. Jadilah gue ke kamarnya dia dan dia akhirnya bangun dong. Ya udahlah. Nggak apa-apa ya anak cantik. Jadi aku tuh dulu waktu nikah umur 20 tahun itu bener-bener ya, sahabat-sahabat gue dan semua teman-teman tuh masih pada sibuk dengan jalan-jalan, having fun sama teman-temannya. Sedangkan gue harus di rumah, udah berubah prioritas banget kan, yang tadi prioritas buat diri sendiri langsung harus mikirin keluarga. Nah itu yang bener sih yang tadi lo bilang, di umur berapapun emang intinya you have to be responsible. Kalau emang mau mengambil keputusan ya lo jalanin gitu. Dan emang waktu aku sama Radit pertama menikah banyak banget apa struggle-nya, berantemnya dan lain-lain. Tapi ya apa ya, gimana ya, pokoknya ya bertahan lah gitu. Iya sebenarnya apa ya, nikah sih nggak ada yang sulit ya, karena untuk menikah gitu ya, cuman milih abis itu acara pernikahan. Tapi untuk menghidupi dalam pernikahan it's not that easy, benar-benar. Karena untuk jatuh cinta it's very easy gitu loh. Cuman modal deket, cuman melihat cantik, ganteng, ada chemistry, oh suka, kita fall in love. Tapi masalahnya pernikahan itu bukan sekedar karena kita fall in love kan, tapi because we want to grow in love. Karena kita benar-benar mau bertumbuh dalam cinta. Jadi gue pribadi sama Joanna 14 tahun ini, waduh, nabrak kiri nabrak kanan, karena memang agak beda sih Shen sama kebanyakan orang, dan gue yakin juga agak beda sama lu, karena kita tidak memulai dengan kesiapan kan. Karena waktu itu kita tahun berapa sih? 2007 kita menemukan bahwa Joanna tuh hamil. Dan memang sinetron gitu ya, kayak sinetron pernikahan dini jadinya ya. Itu betul. Yes. Terus ya udah, akhirnya ketika itu terjadi, memang sih ketika gua pacaran, gua memang membayangkan kayak seru juga ya nikah sama Joanna. Tapi ya karena we made mistake, and then akhirnya itu terjadi, jadi dipercepat lah gitu. Dipercepat mungkin dipercepat nikahnya gitu loh. Yang tadinya mungkin plannya ya 3, 4, 5 tahun lah, tunggu lulus kuliah. Jadi bukan karena ngebet banget pengen nikah gitu ya? Sebenarnya enggak, kita enggak ngebet pengen nikah. Yang ngebet tuh bikinnya. Kayak karena gitu loh. Tapi ya ini sih yang gue mau bilang, bahwa kita aja mulai dengan salah, tapi di tengah-tengah kita mencoba berkomitmen dengan sungguh-sungguh, ya hasilnya hari ini. Apalagi kalau teman-teman itu memulai pernikahan dengan serius, dengan komitmen, pasti hasilnya jauh lebih baik sih. Ya nggak sih? Justru gue mau tanya ini karena menurut gue justru karena kalian memulai sesuatu dari ketidaksiapan, dari mata secara budaya kita mungkin mungkin ya nggak baik, kok bisa begitu, kecelakaan dalam arti tanda kata kecelakaan. Tapi yang bikin gue justru damai sejahtera adalah kalian bisa ada sampai hari ini. Jadi gue nggak pernah ngeliat awalnya, tapi menurut gue problem itu masalah lihat hasil akhirnya. Nah, sama tadi yang lo bilang bahwa yang apalagi yang menikah secara proper, yang baik-baik aja, yang semuanya oke gitu, dan ternyata
itu nggak menjamin gitu kan. Pada akhirnya maksud gue sikap hati masing-masing pasangan kan yang menentukan gitu. Bener. Iya, karena biasanya ya, jujur sih Sian, sebenarnya dibilang siap, kebanyakan orang tuh nggak ada yang siap nikah sih ya, karena kita baru tahu kehidupan pernikahan setelah kita nikah kan. Gue suka banget bukunya si Joshua Iwan Wahyudi tuh yang dia bilang menikah itu sama dengan bunuh diri. Dan gue sih ya, gue jujur setuju banget, karena ketika gue menikah sama Joanna, gue inget banget janji pernikahan gue sama Joanna tuh ya, gue sampai nangis ya ngomongnya sih, sampai ketika gue lagi ngucapin janji pernikahan tuh, gue sampai nggak bisa ngomong, gue sampai nangis, terus pendetanya lanjutin, mau dilanjutin nggak gitu, karena gue nggak bisa berhenti nangis. Nah, kenapa? Karena di situ gue teringat sih dengan gila ya, Tuhan itu benar-benar berkomitmen untuk mengasihi kita tanpa syarat loh. Dan ketika gue ngucapin janji pernikahan, gue bilang, Joanna, aku menikahimu, aku berjanji akan mengasihimu dalam suka dan duka. Aku akan berjanji akan setia kepadamu dalam keadaan miskin ataupun kaya. Dan jujur, gue langsung nangis karena gue ngerasa gue nggak yakin, gue ngerasa gue nggak mampu untuk ngelakuin janji gue itu gitu. Yes, apalagi lo masih muda saat itu ya. Nah itu dia kan. Tetapi ya bersyukur banget ya, akhirnya di situ gue belajar untuk ya bunuh diri tadi. Gue belajar untuk mematikan ego gue, mematikan my needs ya, tetapi mulai memperhatikan her needs dan mulai memperhatikan apa yang dia butuhkan. Walaupun kadang-kadang apa yang cewek-cewek butuhkan bertentangan dengan kodrat kita sebagai cowok. Contohnya, Joanna nih maunya nonton drama. Waduh, buat gue mah nonton action ya kan, yang nonton sports gitu ya. Tapi because Joanna needs it, dia butuh, ya gue harus belajar untuk bisa nonton drama, untuk belajar hal-hal yang Joanna suka. Dan itu menurut gue yang paling sulit. Ya, makanya teman-teman salah banget kalau tujuan menikah adalah buat bahagia. It's a very wrong reason. Karena teman-teman harus bahagia dulu jadi single, barulah nikah. Karena kalau enggak, nanti kamu akan memaksa pasangan kamu untuk membahagiakan kamu, dan itu akan menjadi sebuah pernikahan yang sangat toksik ya. Aku rasa nggak sehat. Dan sedangkan pernikahan itu situasinya adalah kitanya harus fulfill dulu ya. Jadi kita harus ibaratnya kita harus get prepare, kalaupun pasangan kita mengecewakan, kita nggak upset dan akhirnya give up gitu aja. Itu nggak sih? Betul. Nah ini jagonya nih. Menikah itu bukan menunggu siap materi, tapi siap hati, karena benar-benar yang diucapin di janji pernikahan itu akan terjadi semua dalam suka dan duka. Waktu dia menyenangkan dan dia menyebalkan, aku tetap harus mengambil keputusan untuk I want to stand for you. Aku mau tetap berdiri buat hubungan ini gitu. And coba ceritain dong. Aku pernah melukai kamu. Tunggu. Tadi kan Joanna tadi kan Jo bilang bahwa tidak hanya kesiapan materi, walaupun maksudnya materi itu salah satu yang kalau kita bisa prepare akan lebih baik, betul ya? Yes. Tapi materi tidak menjamin suatu pernikahan itu bisa long term, bener nggak? Iya, betul. Jadi kalau misalkan mungkin nih calon-calon suami ini di luar sana atau anak-anak muda yang cowok, gue harus kerja cari duit, nggak apa-apa taruh di atasnya kalau nggak cari kerja, cari uang yang banyak biar gue bisa ngebahagiain, itu nggak salah sih. Tapi yang salah adalah kalau segala sesuatunya diukur pakai materi ya. Pada akhirnya karena gini Jo, gue banyak banget nih ngedengar kayak kalau cowok gitu ya, yang penting kan tercukupi, yang penting kan rumah tangga tuh semuanya ada gitu kan. Tapi at the end mereka tuh nggak bisa long term juga gitu, akhirnya pisah juga. Ternyata banyak banget aspek-aspek yang harus di-fulfill gitu loh. Nggak cuma sekedar materi doang. That's true. Ya, setuju banget sih Sian, karena gue sering bilang kalau nikah itu sangat baik memang untuk well prepared, termasuk kesiapan secara finansial. Tapi kalau gue cukup banyak konseling orang-orang yang menikah ya, termasuk yang akhirnya cerai, yang akhirnya bertahan lagi. Dan selalu alasan mereka cerai adalah bukan masalah uang,
bukan masalah karena bentuk badan berubah, bukan karena tiba-tiba muka jadi ya habis punya 4 anak tiba-tiba membengkak gitu ya. Enggak. Selalu alasan orang bercerai itu karena masalah karakter. Selalu karena tiba-tiba jadi kasar, nggak perhatian, nggak pedulian, lalu suka nyindir, suka kasar. Jadi selalu masalahnya di karakter, artinya kesiapan mental mereka menjadi pribadi yang dewasa. Nah, Ya. makanya penting banget buat teman-teman yang belum menikah, pastiin kita tadi Cindy bilang bisa fulfilled dulu, kita jadi orang yang utuh, jadi orang yang bertanggung jawab di pekerjaan, kita memiliki juga lingkungan yang baik, sehingga kita ketika masuk ke pernikahan bukan lagi untuk saling memenuhi, tapi untuk saling melengkapi, sehingga satu sama lain tuh nggak menuntut. Nah, jujur aku belajar banyak banget dari Joanna karena honestly I don't have that faith ya. Aku nggak bisa, gue nggak punya iman sebesar itu untuk meyakini gue sama Joanna tuh akan berhasil. Ya. Karena kita memulai dengan salah, terus juga gimana ya? Oke, Lulus kuliah aja belum gitu loh. sorry, berarti gue bisa bilang bahwa lu berdua maksudnya kan maksudnya kalau orang lagi nonton nih, oh kalian kan soalnya udah spiritual, kalian kan udah dikelilingi dengan kondisi yang baik, yang wah oke, Iya. pastilah bertahan, pastilah disupport apa segala macam. Berarti kalian bisa bilang bahwa sebenarnya kalian berdua aja sebenarnya juga awalnya bingung juga ya ini mau gimana gitu ya. Bener. Yes. Bahkan waktu pertama kali aku tahu aku hamil itu keadaan lagi hancur banget lah pokoknya, dan tentunya banyak pilihan-pilihan di luar sana yang mendukung gue, udahlah kalau mau diaborsi juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi that time aku merasa aku mau mengambil keputusan yang baik, yang benar gitu, dan di situ aku mulai kenal Tuhan juga, aku mulai kembali ke jalannya, dan benar-benar Tuhan tunjukin kalau kita mau mengambil keputusan yang benar, dia benar-benar menuntun kita gitu loh. Jadi memang salah banget kalau ada pikiran kayak kita harus benar-benar baik-baik dulu baru bisa mulai. No, di tengah segala kerusakan kita, kebobrokan kita, if we want to start and do good, itu pasti bisa berhasil bersama Tuhan. Dan di situ di awal-awal pernikahan kayak amazing sih, maksudnya berantem baikan, apa awal-awal aku punya anak pertama itu masih umur 20. Dan Radit 22. Aku yang tadinya mikirin keluar, tapi sekarang harus fokus kayak kamu sekarang kan fokus banget ngurusin anak, ngurusin Zuzu itu masih bayi. Sedangkan Radit belum fokus, dia masih belum satu frekuensi. Akhirnya kita berantem masalah prioritas, tapi akhirnya kita belajar bahwa dalam pernikahan itu ya memang berantem itu nggak apa-apa asal baikan dan belajar understand, oh ternyata pasangan kita seperti itu. Yeah. Yes. Jo, kan tadi lo bilang pada saat lo tahu lo hamil, terus lo akhirnya memutuskan untuk menikah, terus lo bilang kayak gue harus ninggalin pergaulan gue, Radit juga ini. Apa yang ngebuat kalian akhirnya ya tadi yang lo bilang harusnya bisa diaborsi aja, harusnya yaudahlah gue daripada gue ketrap dengan kondisi belum tentu, maksudnya masa depan Radit saat itu bagus, belum tentu Jo juga benar-benar cinta gitu kan Jo, maksudnya apa yang ngebuat lo akhirnya udah, apa karena kondisi lo kepepet karena ya udah gue harus mempertahankan your baby gitu, atau memang di situ lo ada sisi kayak gue capek deh hidup kayak gini, terus maybe this is new life, new chapter atau new normal buat pernikahan, buat kehidupan lo saat itu? Yes, yang pasti bukan karena kepepet ya, karena memang pilihannya banyak banget yang bisa dilakukan. Cuman di situ aku merasa gara-gara kejadian itu kan aku aku ambil waktu untuk menyerahkan hidup aku sama Tuhan sih, Shen. Jadi bener-bener kayak aku udah nggak tahu lagi mau ngapain, udah angkat tangan, karena kalau mau dilanjutin gimana dengan karir aku, gimana dengan pergaulan aku, semuanya tuh bener-bener udah nggak bisa aku pikirin lagi. Jadi dan saat itu kalau nggak salah lu masih berkarir ya Jo ya? Masih, baru selesai promo film layar lebar. Yeah. Gila deh, itu benar-benar keadaan yang sangat bikin aku berpikir kayak ini mau dibawa kemana. Terus misalkan aku lepasin, apakah itu akan menjadi sesuatu yang baik atau malah akan jadi ngebayang-bayangin aku di depan nanti gitu. Jadi aku benar-benar berpikir
I want to make the right decision bersama Tuhan. Dan setelah aku ambil keputusan untuk melanjutkan sama Radit, itu benar-benar kayak apa ya, sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kayak aku dikasih damai, aku dikasih ketenangan, ngomong sama orang tua, menikah di usia muda, melahirkan, itu benar-benar kayak dilindungin banget, dijaga sama Tuhan. Dan itu juga jadi alasan aku untuk tetap apa ya, tetap bertahan sama Radit gitu, karena kayaknya Tuhan udah baik banget sama aku. Masa iya sih gara-gara berantem sebentar doang sama Radit terus gue akan ceraiin dia gitu. Jadi experience itu sangat mendukung banget.